Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun Anda berada, khususnya para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmatnya kepada kita semuanya. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian ilmiah yang membahas tentang fikih ibadah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita keikhlasan dalam niat kita melakukan amal kebaikan ini. Dan mudah-mudahan dengan keikhlasan tersebut Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang Allah berkahi, ilmu yang bisa memuliakan kita di dunia ini dan di akhirat nanti. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, Nabi yang sangat kita junjung tinggi, Nabi yang selalu kita taati, kita teladani, Nabi yang selalu kita percayai, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam tersebut juga terlimpahkan kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, yaitu tentang najis, ya. Kita sudah sampai pada pembahasan najis, bahwa yang dimaksud dengan najis adalah sesuatu yang dipandang kotor atau menjijikkan oleh syariat Islam, ya. Najis adalah sesuatu yang dipandang kotor atau menjijikkan oleh syariat Islam. Dan ini menunjukkan, ya, bahwa pada asalnya segala sesuatu itu hukumnya suci. Pada asalnya segala sesuatu itu hukumnya suci. Ketika ada dalil yang menunjukkan bahwa itu najis, maka kita memberikan hukum najis kepada sesuatu tersebut. Saya ulangi, karena ini kaidah yang paling mendasar dalam masalah najis dan suci. Najis dan sucinya sesuatu. Segala sesuatu itu hukumnya suci sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa sesuatu itu najis. Sampai bisa dibuktikan bahwa sesuatu itu najis, maka kita baru menghukuminya dengan najis. Makanya tidak perlu kita ketika ragu-ragu pada sesuatu apakah itu suci atau najis untuk mencari dalil sucinya atau untuk mencari bukti bahwa itu suci. Yang perlu kita lakukan adalah mencari dalil apakah itu najis, mencari bukti apakah itu sudah najis. Ini yang harusnya kita lakukan, karena pada asalnya segala sesuatu itu suci. Sama dengan masalah muamalah, ya. Masalah muamalah dikatakan oleh para ulama, al-aslu fil muamalat al-hillu wal ibahah. Pada asalnya
masalah-masalah dan dalam muamalah itu dibolehkan sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa itu haram. Makanya untuk menghalalkan muamalah, ya sebenarnya tidak perlu dalil. Tapi untuk mengharamkannya kita perlu dalil. Dalam masalah suci dan najis juga demikian. Pada asalnya segala sesuatu itu suci sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa sesuatu itu najis. Makanya untuk menghukumi bahwa itu suci, kita tidak perlu dalil yang khusus tentang sucinya sesuatu tersebut. Yang kita perlukan untuk mengatakan yang kita memerlukan dalil ya adalah ketika kita mengatakan bahwa sesuatu itu najis. Makanya yang perlu dibahas di sini adalah mengetahui apa saja yang najis sebagaimana ditunjukkan di dalam dalil. Apa saja yang najis sebagaimana ditunjukkan di dalam dalil. Baik. Ada banyak hal yang ditunjukkan oleh dalil bahwa itu najis. Di antaranya yang pertama adalah ghaitul insan wa bauluhu. Ya, kotoran manusia, baik yang keluar dari belakang maupun yang keluar dari jalan depan, ya, BAB-nya atau BAK-nya, buang air kecil, ya, air seninya, air seni ataupun ya kotoran yang keluar dari belakang. Ini sesuatu yang najis. Dalilnya adalah banyak hadis yang menunjukkan perintah untuk beristinja. Dalilnya adalah semua dalil yang menunjukkan tentang perintah untuk beristinja. Istinja itu perintah untuk mensucikan kotoran-kotoran yang keluar dari depan atau dari belakang. Ada banyak dalil yang menunjukkan perintah beristinja ini. Intinya adalah perintah untuk membersihkan kotoran yang keluar dari jalan depan ataupun yang keluar dari jalan belakang. Dan perintah membersihkan itu menunjukkan bahwa itu kotoran, menunjukkan bahwa itu najis yang harus dibersihkan. Taib. Di antara dalilnya juga adalah kisah seorang Arab Badui yang datang ke masjid. Kemudian seorang Arab Badui ini kencing di Masjid Nabawi. Ya, kita jangan membayangkan Masjid Nabawi seperti keadaannya di zaman ini. Ya, bawahnya marmer, ya ada karpetnya bersih sekali. Ya, Masjid Nabawi di zaman Nabi Muhammad SAW keadaannya sangatlah sederhana. Belum ada lantai, ya, alasnya alas tanah langsung. Sebagaimana tempat-tempat yang lain. Datanglah seorang Arab Badui ini ke Masjid Nabawi. Kemudian kencing di Masjid Nabawi. Maka sebagian sahabat Nabi ada yang ingin mencegahnya, tapi sudah terlanjur kencing. Maka Rasulullah SAW mengatakan, da'uh, biarkan dia kencing, biarkan dia selesai dari kencingnya.
Kemudian setelah Arab Badui ini menyelesaikan kencingnya di Masjid Nabawi, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta seember air. Kemudian beliau menyiramkan seember air tersebut ke bekas tempat kencingnya orang Arab Badui itu. Dari sini kita bisa memahami bahwa kencing itu najis. Seandainya tidak najis, maka para sahabat tidak mungkin mencegah Arab Badui ini untuk kencing di masjid. Kemudian seandainya tidak najis, maka tidak perlu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membasuh atau mengguyur bekas tempat air kencing tersebut dengan air. Kemudian di antara dalil yang menunjukkan bahwa kotoran manusia itu najis adalah ijma' para ulama. Jadi para ulama telah berijma' bahwa kotoran manusia, baik yang keluar dari belakang ataupun yang keluar dari depan, itu najis. Ulama telah sepakat dalam masalah ini. Ulama telah berijma' dalam masalah ini, sehingga ini menjadi dalil akan najisnya kotoran manusia. Kemudian yang kedua adalah damul haid. Yang kedua adalah damul haid atau darah haid. Darah haid ini najis. Dalilnya adalah hadis Asma binti Abi Bakar. Hadis yang diriwayatkan dari Asma, putrinya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Asma mengatakan, pernah datang seorang perempuan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan perempuan tersebut mengatakan, "Ya Rasulullah, ihdana yusibu thawbaha min damil haidi, kaifa tasna'?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah seorang dari kami ada yang pakaiannya terkena darah haid. Apa yang harus dia perbuat? Faqal tahuttuhu thumma taqrusuhu bil ma' thumma tandahuhu thumma tusalli fihi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, darah tersebut harus dihilangkan dengan tangan. Mungkin darahnya sudah kering, hilangkan bekas darah tersebut. Kemudian setelah itu kucek dengan air, dikucek dengan air. Kemudian setelah itu silahkan dia memakainya untuk sholat. Ini menunjukkan bahwa darah haid itu najis. Kalau tidak najis, maka harusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan wanita dari kalangan sahabat ini untuk membersihkannya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk membersihkannya, maka itu menunjukkan bahwa darah haid itu najis. Dan ini juga disepakati oleh para ulama bahwa darah haid itu najis. Kemudian yang ketiga, di antara sesuatu yang telah ditunjukkan oleh dalil bahwa itu najis adalah kotoran hewan yang haram dimakan. Kotoran hewan yang haram dimakan.
Seperti misalnya himar, ya, himar atau keledai. Ini kotorannya najis. Dalilnya adalah hadis dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, arada Nabi alaihi salatu wassalam an yatabarraz. Faqal, i'tini bi thalathati ahjar. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin buang hajat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, datangkan kepadaku 3 batu. Fawajadtu lahu hajaraini wa rawthah wa rawthata himar. Maka ya, ini Abdullah bin Mas'ud mengatakan, aku mendapatkan 2 batu dan 1 kotoran himar. Fa'amsakal hajaraini wa tarahar rawthah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya mengambil 2 batu dan melempar kotoran himarnya. Wa qala hiya rijs. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan itu adalah sesuatu yang najis. Dan di dalam hadis ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa kotoran himar itu najis. Dan himar adalah hewan yang haram dimakan dagingnya, ya. Walaupun disembelih, himar haram dimakan. Keledai haram dimakan. Dan ini menunjukkan bahwa semua hewan yang haram dimakan kotorannya najis. Semua hewan yang haram dimakan kotorannya najis dikiaskan kepada himar, dikiaskan kepada keledai. Adapun kotoran hewan yang boleh dimakan maka tidak najis. Ya, ini diperselisihkan oleh para ulama, namun pendapat ini yang lebih kuat. Ya, ada ulama yang mengatakan bahwa kotoran hewan yang boleh dimakan najis juga. Tapi yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa kotoran hewan yang boleh dimakan itu tidak najis. Perkataan tidak najis bukan berarti boleh dimakan. Ya, perkataan tidak najis bukan berarti boleh dimakan. Tapi maksudnya tidak najis berarti dia suci, ya. Tidak harus dibersihkan ketika kita akan melakukan sholat. Tidak menghalangi seseorang untuk menggunakan pakaian yang terkena kotoran hewan yang boleh dimakan untuk menggunakannya di dalam sholatnya. Ya. Contohnya seperti kotoran kambing. Ya, kotoran kambing ini tidak dikatakan najis. Kenapa demikian? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu memerintahkan sebagian sahabatnya untuk sholat di kandang kambing. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memerintahkannya, beliau tidak merinci dengan mengatakan misalnya dengan syarat kandang kambing itu suci atau bersih dari kotoran kambing. Tidak memberikan syarat seperti ini sama sekali. Sehingga ada kotoran atau tidak ada, maka hukumnya sama. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengglobalkan perintahnya. Baik di kandang tersebut ada kotorannya ataukah tidak. Rasulullah mengatakan, sholatlah kalian di kandang kambing. Dan biasanya kandang kambing itu ya tidak bersih dari kotoran kambing. Biasanya kandang kambing itu ya ada kotoran kambingnya.
Dalil yang kedua adalah kenyataan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan sebagian sahabatnya untuk meminum air seninya onta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan sebagian sahabatnya untuk meminum air seninya onta. Dan ini dalam hadis yang sahih. Mereka sakit, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk meminum air seninya onta. Ini menunjukkan bahwa air seninya onta itu suci. Kambing kotorannya suci. Kemudian onta kencingnya suci. Kemudian para ulama mengatakan, ya, yang berpendapat dengan pendapat ini mengatakan berarti semua kotoran dari hewan yang boleh dimakan hukumnya sama. Sebagaimana tadi pada masalah kotoran keledai. Ketika kotoran keledai itu najis dan keledai itu haram, maka semua kotoran hewan yang haram dimakan juga najis. Ya. Intinya termasuk di antara sesuatu yang najis adalah kotoran semua hewan yang haram dimakan. Taib. Yang berikutnya yang ditunjukkan oleh dalil bahwa itu sesuatu yang najis adalah lu'abul kalb, atau air liur dari anjing. Air liurnya anjing ini najis, bahkan dikatakan najisnya najis mughalladhah, najis yang berat. Kecuali menurut sebagian madhab, ya, ada yang mengatakan bahwa air liurnya anjing itu suci. Tapi pendapat yang lebih kuat adalah bahwa air liurnya anjing itu najis, dan najisnya adalah najis mughalladhah. Dalilnya adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu an yughassilahu 7 marratin ulahunna bit-turab. Sucinya wadah salah seorang dari kalian, ya, ina itu adalah wadah atau bejana, ya, wadah yang untuk menyimpan air, ya mungkin bejana lebih tepat. Sucinya bejana salah seorang dari kalian ketika ada anjing yang minum darinya adalah dengan mencucinya sampai 7 kali. Salah satunya dengan debu atau dengan pasir. Salah satunya dengan tanah, ya, dengan pasir. Ini menunjukkan bahwa najis yang datang dari liur anjing ini najisnya mughalladhah. Kenapa demikian? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mencucinya sampai 7 kali. Ya, dan tidak cukup dengan air saja, tapi harus dicampur dengan tanah atau dengan pasir. Kalau najisnya itu bukan najis mughalladhah, maka harusnya cukup sekali untuk mencucinya. Harusnya tidak perlu lagi dengan tambahan tanah atau pasir. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata dalam masalah ini
memerintahkan kita untuk mencucinya sampai 7 kali. Ya. Dan beliau memerintahkan kita untuk mencampuri salah satu dari 7 basuhan tersebut, ya, dengan tanah atau dengan pasir. Di sini dikatakan ulahunna biturab. Cucian pertama dengan turab, dengan tanah atau pasir. Taib. Di sini dikatakan yang pertama. Ada riwayat yang mengatakan salah satunya. Jadi bisa yang pertama, bisa yang terakhir, bisa di tengah. Taib. Yang berikutnya adalah lahmul khinzir atau daging babi. Daging babi ini najis. Daging babi ini najis. Apa dalil yang menunjukkan bahwa daging babi itu najis? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa innahu rijsun, bahwa sesungguhnya daging babi itu najis. Fa innahu rijsun, bahwa sesungguhnya daging babi itu najis. Taib. Kalau daging babi itu najis, berarti daging babi itu tidak boleh dimakan. Dan ini sebuah konsekuensi. Karena najis itu sesuatu yang dianggap kotor oleh syariat Islam. Sesuatu yang dianggap menjijikkan oleh syariat Islam. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa semua yang najis itu haram dimakan. Tapi tidak sebaliknya. Tidak sebaliknya. Tidak semua yang haram dimakan berarti najis. Ya, diingat-ingat ya kaidah ini. Semua yang najis itu diharamkan untuk dimakan. Tidak sebaliknya. Tidak semua yang haram dimakan itu najis. Ya, misalnya saya contohkan tadi damul haid. Darah haid dikatakan najis, berarti darah haid tidak boleh diminum. Haram untuk diminum. Seperti misalnya ada air yang tercampur air liurnya anjing, maka air tersebut menjadi najis. Ketika airnya jadi najis, berarti haram untuk diminum. Dan begitu seterusnya. Semua yang najis itu diharamkan untuk dimakan atau diminum. Tidak sebaliknya. Tidak semua yang haram dimakan atau diminum itu najis. Seperti misalnya racun. Racun itu haram dimakan. Tapi sebab haramnya bukan karena kenajisannya. Sebab haramnya karena dia membahayakan manusia. Maka kita katakan dia haram bukan karena najisnya, tapi karena membahayakan manusia, sehingga dia bukan najis. Kecuali racun yang terbuat dari sesuatu yang najis, beda lagi. Tapi kalau racun tersebut ya diambil dari bahan yang tidak ada dalil yang menunjukkan kenajisannya, maka racun itu suci, tapi tidak boleh dimakan. Haram untuk dimakan karena dia membahayakan manusia. Contohnya lagi seperti misalnya ganja. Ganja ini memabukkan. Bukan berarti ganja itu jadi najis. Karena sebab haramnya dia dimakan bukan karena najisnya,
tapi karena dia memabukkan. Maka ganja bukan sesuatu yang najis walaupun dia haram dimakan. Contohnya lagi, ya, mohon maaf, ya, jangan sampai tersinggung. Seperti misalnya rokok. Rokok diharamkan oleh para ulama di zaman ini karena banyaknya mudarat yang disebabkan oleh rokok. Tapi bukan berarti rokok itu najis. Karena sebab diharamkannya rokok bukanlah karena kenajisannya, tapi karena dia membahayakan manusia. Ya, ini bisa dicontohkan dalam banyak contoh, ya. Yang jelas tadi kaedahnya kita harus tahu bahwa semua yang najis itu haram dimakan. Tapi tidak semua yang haram dimakan itu najis. Yang selanjutnya yang merupakan sesuatu yang najis adalah bangkai. Bangkai ini sesuatu yang najis. Dalilnya adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza dubighal ihabu faqad tahur." Apabila kulit disamak, maka dia menjadi suci. Apabila kulit telah disamak, maka dia telah menjadi suci. Ini menunjukkan bahwa kulit sebelum disamak itu najis. Ini menunjukkan bahwa kulit sebelum disamak itu najis. Makanya dikatakan kalau yang najis itu telah disamak, maka dia menjadi suci. Kalau kulit bangkai itu najis, maka berarti semua bagian bangkai itu najis. Semua bagian bangkai itu najis, ya, seperti misalnya dagingnya, ya, itu najis. Jeroannya itu najis. Hanya saja ada beberapa bagian yang diperselisihkan oleh para ulama, ya, seperti misalnya rambutnya. Apakah rambutnya bangkai itu najis ataukah tidak? Yang diperselisihkan oleh para ulama. Begitu pula tulangnya. Tulang bangkai itu najis ataukah tidak? Ini juga diperselisihkan oleh para ulama. Tapi yang berhubungan dengan kulitnya, yang berhubungan dengan dagingnya, berhubungan dengan jeroannya, maka para ulama sepakat, para ulama ijma' bahwa itu semuanya najis, ya. Yang dikecualikan tadi, ya, seperti rambut, ya, kuku, kemudian tulang, ya, ini diperselisihkan oleh para ulama tentang kenajisannya. Kenapa mereka berselisih? Karena mereka melihat bahwa seperti tulang itu dia tidak ada, dia kering, ya, tidak ada sesuatu yang basah pada tulang itu. Begitu pula rambut, ya, dia tidak ada sesuatu yang basah seperti daging pada rambut tersebut. Mereka berpendapat bahwa yang demikian itu suci. Kenapa demikian? Karena kulit kalau disamak itu yang dihilangkan adalah daging-daging yang basah. Ketika daging-daging yang basah itu hilang, kulitnya menjadi suci. Begitu pula dengan tulang. Tulang dihukumi suci karena sudah tidak ada lagi kulit-kulitnya itu. Seperti kulit yang disamak, tulangnya suci karena tulang itu tanpa disamak sudah bisa bersih. Sedangkan kulit harus disamak
Karena tanpa disamak, kulit itu tidak bisa bersih dari kotoran-kotoran yang melengket padanya. Begitu pula dengan rambut. Tanpa disamak, dia sudah suci dari kotoran-kotoran itu yang melekat ya pada daging. Yang melekat pada kulit. Tidak perlu kita membersihkan rambutnya bangkai, karena memang tidak ada kotoran yang melekat di situ. Maka para ulama di sinilah mereka berbeda pendapat, ada yang menajiskannya, ada yang tidak menajiskannya. Baik, ininya pembahasan kita pada masalah kulit ya, pada masalah kulit, bahwa kulit dari bangkai itu najis. Maka semua yang berhubungan dengan bangkai dihukumi najis, kecuali yang saya sebutkan tadi. Taib, apakah semua bangkai itu najis? Apakah semua jenis bangkai itu najis? Kata para ulama, pada asalnya semua bangkai itu najis, kecuali yang dikecualikan oleh dalil. Kecuali yang ditunjukkan oleh dalil bahwa bangkai itu suci. Dan ada beberapa dalil yang menunjukkan bahwa sebagian bangkai itu suci. Seperti misalnya bangkai ikan. Ya. Bangkai ikan itu suci. Coba bayangkan kalau bangkai ikan itu najis ya. Betapa sulitnya kita memakan ikan. Ya. Di pasar-pasar ikan-ikan mati tanpa disembelih, sebenarnya bangkai dia. Tapi alhamdulillah, syariat Islam adalah syariat yang di dalamnya ada banyak rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya banyak terdapat pada ajaran-ajaran syariat ini. Ya, bangkai ikan itu suci, baik ikan tersebut hidupnya di air tawar ataupun di laut ya, tapi itu dihukumi, semuanya dihukumi suci. Begitu pula belalang, daging belalang ya. Mungkin sekarang orang itu heran kenapa belalang dibahas ya. Apakah ada orang yang makan belalang? Kita katakan ada ya, apalagi di zaman dulu ya. Ada sebagian athar dari salah seorang sahabat dalam sebuah perangnya, mereka tidaklah memakan kecuali dari belalang. Subhanallah, inilah kesederhanaan orang di zaman dahulu, kadang tidak terpikirkan di alam pikiran kita karena keadaannya yang sudah sangat jauh berbeda. Intinya bangkai belalang ini juga dihalalkan. Dua bangkai ini dihalalkan dalam hadis khusus yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Uhilla lana maitatani wa daman." Dihalalkan untuk kami dua bangkai dan dua darah. Ya, dua bangkai dan dua darah. Ammal maitatani fal hut wal jarat. Adapun dua bangkai yang dihalalkan adalah bangkai ikan dan bangkai belalang. Ya. Coba bayangkan kalau belalang ini bangkainya tidak halal, bagaimana menyembelihnya? Ya. Taib. Wa ammad damani fal kabidu wat tihal. Adapun dua darah tersebut adalah kabid dan at-tihal. Kabid itu liver ya. Kabid itu liver, sedangkan at-tihal adalah bulatan yang merah itu. Namanya lupa saya. Tapi bulatan yang merah itulah at-tihal. Biasanya di samping liver ya, di samping, kalau kita terjemahkan hati, sebenarnya ya kalau kita
masukkan hati ke qalb, maka kurang pas ya. Kalau kita terjemahkan liver lebih pas. Kabid itu liver. Biasanya di samping liver ada sesuatu yang bulat ya, bulatnya oval. Itu juga berwarna darah. Itulah tihal. Ya, ini darah yang menggumpal ya seperti daging, tapi dihalalkan oleh syariat Islam. Kemudian ada juga bangkai yang tidak najis selain itu, yaitu bangkai yang tidak ada darah mengalirnya padanya, bangkai hewan yang tidak terlihat ada darah mengalir pada hewan tersebut. Seperti misalnya dzubab atau lalat, an-nahl ya, lebah, an-naml yaitu semut, kemudian seperti kupu-kupu. Jadi sebenarnya kalau menurut ilmu pengetahuan ada darah di situ, tapi bukan darah merah ya, dan tidak terlihat ada darah yang mengalir ya secara penglihatan kasat mata, secara penglihatan sederhana tidak ada darah yang mengalir pada hewan-hewan yang seperti ini. Pada hewan-hewan yang seperti ini, para ulama mengatakan bahwa bangkainya dianggap suci. Dalilnya adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza waqa'a adz-dzubabu fi ina'i ahadikum falyaghmishu kulluhu aw liyatrahah. Fa inna fi ahadi janahihi da' wa fil akhari shifa." Apabila ada lalat yang jatuh di tempat minuman salah seorang dari kalian, maka silahkan dia menenggelamkan lalatnya. Kalau lalat jatuh di tempat minuman salah seorang dari kalian, maka tenggelamkan dia, atau kalau tidak mau ya, buang saja minuman itu. Karena di salah satu sayap dari lalat tersebut ada penyakitnya. Di sayap yang lain ada obatnya. Di sini dari mana para ulama mengatakan bahwa bangkai lalat itu tidak najis? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk menenggelamkan. Dan kalau ditenggelamkan berarti ya akan tercampur di situ antara bangkainya dengan minumannya. Tapi Ustadz, kan tidak disebutkan bangkai. Dari mana kita memahami bahwa bangkainya juga suci atau tidak najis? Kita katakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini tidak merinci. Rasulullah tidak merinci dengan mengatakan apabila lalatnya masih hidup maka masukkan. Rasulullah tidak mengatakan demikian. Rasulullah mengatakan apabila ada lalat yang jatuh di tempat minuman kalian, maka masukkan dia sekalian. Atau kalau tidak mau, ya buang minuman itu. Dan di sini ya ada kemungkinan lalatnya masih hidup, ada kemungkinan lalatnya sudah mati. Rasulullah tidak memperinci, berarti Rasulullah mengglobalkan. Berarti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membicarakan semua keadaan, baik keadaannya dia masih hidup ataupun sudah mati, sama saja hukumnya. Silahkan ditenggelamkan. Dan ini menunjukkan bahwa bangkai dari lalat itu suci. Taib. Sehingga para ulama akhirnya mengkiaskan hewan-hewan lain yang seperti lalat ya dengan hukumnya lalat. Dan mereka mengambil illah, yaitu
karena lalat tidak ada darah yang mengalir padanya. Maka semua hewan yang tidak ada darah yang mengalir padanya, ya, dalam pandangan sekilas, ya, maka hukumnya menjadi seperti lalat, ya. Seperti tadi semut, ya, seperti lebah, seperti kupu-kupu, ya, itu hukumnya dihukumi sama. Dan karena waktu, ya, dan mohon maaf atas keterlambatan saya di hari ini, maka saya cukupkan kajian sampai di sini. Insyaallah di kesempatan berikutnya kita akan membahas beberapa hal lain yang najis yang ditunjukkan oleh dalil-dalil dalam syariat. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita, dan mudah-mudahan Allah berikan taufiknya kepada kita untuk bisa mengamalkan semua ilmu yang sampai kepada kita dengan baik dan mudah, dan juga bisa menyebarkannya kepada orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.